Hi girls, welcome back with me again, Billy Bells. Dan buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, salam kenal. Dan kali ini mungkin videonya durasinya agak panjang karena aku akan bahas hal-hal atau poin-poin yang berkaitan dengan skincare. Buat kalian yang mungkin sudah terbiasa dengan skincare rutin, mungkin kalian udah paham dengan istilah-istilah ini. Tapi video ini khusus untuk orang-orang yang mungkin kurang paham atau kurang familiar dengan skincare routines. So, stay tune on this channel dan kalian lihat satu persatu penjelasan yang aku kumpulin dari hasil quick research by Google. Nah, jadi yang pertama kali mungkin menyita perhatian kalian adalah skin barrier. Mungkin kalau kalian mulai ngulik-ngulik atau concern tentang skincare, kalian mungkin akan sering menemui kata-kata skin barrier. Jadi skin barrier itu apa? Skin barrier itu merupakan lapisan terluar kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit. Jadi skin barrier ini kayak guardian ya, kayak guardian angel kulit kalian gitu. Jadi selain kulit, skin barrier ini juga melindungi tubuh dan pelindung kulit ini bisa saja rusak karena beberapa hal sehingga menimbulkan berbagai masalah kulit. Jadi kenapa fokusnya skincare sekarang itu lebih ke skin barrier gitu. So, kulit ini terdiri dari beberapa lapisan mulai dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Skin barrier atau bisa juga disebut dengan stratum corneum terletak di lapisan paling atas epidermis. Jadi skin barrier itu benar-benar lapisan terluar ya, lapisan teratas ya. Jadi ini benar-benar perisai kulit dan tubuh kalian. Jaringan skin barrier ini tersusun oleh kolesterol, asam lemak, dan ceramide gitu. Skin barrier ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kulit, yaitu melindungi kulit dari kerusakan akibat polusi. Jadi asap-asap kendaraan, debu, itu juga bisa mengakibatkan kulit kita rusak. Sinar ultraviolet, zat kimia, kuman, bakteri, dan sekaligus skin barrier ini punya fungsi untuk menjaga kelembapan kulit gitu. So, kira-kira kalau skin barrier ini bisa rusak, apa penyebabnya? Biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan rusaknya skin barrier, yaitu lingkungan yang terlalu lembab atau kering, terlalu sering kena sinar UV, mungkin kalian kerjanya di outdoor atau melakukan aktivitas di outdoor, tapi kalian nggak melakukan perlindungan yang cukup. Kemudian terpapar zat yang bisa memicu munculnya reaksi alergi, misalnya debu. Tuh kalau kena debu atau kena apa gitu biasanya keluar alergi, itu juga bisa menyebabkan rusaknya skin barrier. Terpapar bahan kimia yang terlalu keras, misalnya kaporit. Jadi buat kalian yang suka berenang, kalian juga harus memperhatikan ya perlindungan untuk kulit kalian. Karena kadar kaporit yang tinggi juga bisa menyebabkan rusaknya skin barrier. Terlalu sering mencuci wajah juga tidak disarankan, atau over eksfoliasi. Sering melakukan metode eksfoliasi yang mengakibatkan kulitnya juga rusak. Kemudian ada penggunaan produk skincare yang tidak tepat dan bersifat iritatif, termasuk yang mengandung merkuri dalam kadar yang tidak sewajarnya. Sering mandi dengan air panas. Oh, buat kalian yang sering mandi dengan air panas harus mulai aware ya. Terus ada stres, proses penyuaan, penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat golongan kortikosteroid, kemudian pola hidup yang kurang sehat seperti merokok, konsumsi makanan tidak sehat, minum-minuman beralkohol, dan kurang tidur. Dan mungkin ada juga bawaan penyakit tertentu seperti diabetes. Nah, skin barrier yang rusak ini menimbulkan beberapa gejala, misalnya kulit terasa kasar, terasa gatal, bersisik, pecah-pecah, atau berkerut, serta dalam kasus tertentu mengalami perubahan warna. Nah, bisa jadi skin barrier pelindung kulit kamu ini sedang mengalami kerusakan. Selain itu, sensasi kulit seperti ditarik kencang, ya, atau munculnya masalah kulit tertentu seperti jerawat juga menandakan kalau skin barrier kulit kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan ada cara-cara menjaga dan merawat skin barrier, yaitu gunakan skincare yang berbahan lembut, gunakan skincare dengan bahan ceramide, gunakan skincare dengan minyak dari tumbuhan, hindari kebiasaan merusak kulit seperti mandi terlalu lama dengan air hangat atau menggaruk terlalu keras, dan juga menerapkan gaya hidup sehat, yaitu makan makanan yang bergizi, minum cukup air putih, tidur cukup, rutin berolahraga, dan lain-lain. So, kira-kira produk apa yang concern dengan skin barrier, tapi produknya diproduksi oleh produsen lokal dan juga tentunya kualitasnya nggak kalah dengan skincare lain, tapi
harganya super duper affordable. Di sini kita nggak akan bahas harga, karena menurut aku harganya udah cukup bersaing banget. Dan yang aku akan bahas adalah kegunaan produknya, hero ingredients atau bahan-bahan yang ada di dalam produknya, serta bagaimana cara pakainya. So, produk-produk apa aja yang fokus dan concern dengan skin barrier, kalian ikutin. Sebelum itu semua, aku mau kenalin satu produk, brand lokal, dengan harga super affordable, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Nama produknya atau brandnya adalah Dare by D. So, ini adalah skincare yang fokus dan concernnya adalah mengembalikan kesehatan skin barrier kamu, sekaligus bisa repair atau memperbaiki skin barrier kamu kalau skin barrier kamu sudah rusak. Jadi ini adalah 3 produk dari Dare by D yang bisa kamu gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, baik di pagi hari maupun di malam hari. Yang pertama adalah Tranexamic Serum, ya. Jadi serum pencerah kulit ini menjadikan kulit wajah tampak lebih cerah dan tekstur kulitnya akan jadi lebih merata serta kulit akan lebih lembab terhidrasi. Jadi hero ingredients dari Tranexamic Serum ini pertama adalah tranexamic acid. Jadi ini adalah asam yang digunakan untuk mengatasi penuaan di kulit. Asam tranexamat memiliki sifat yang mampu bertindak sebagai agen depigmentasi. Jadi zat asam ini akan mengacaukan jalur kimia yang menyebabkan pigmentasi di kulit. Berikutnya adalah kandungan niacinamide yang dapat membantu mengontrol produksi minyak sehingga wajah terhindar dari minyak berlebih. Jadi kalian harus liatin kalau ada kandungan niacinamide, dia keuntungannya bisa mengontrol produksi minyak. Selain itu, niacinamide juga membantu mencegah pori-pori tersumbat oleh kotoran dan minyak berlebih. Jadi selain dia bisa mengontrol produksi minyak, dia juga bisa mencegah pori-pori kita tersumbat oleh kotoran. Bahkan kadang yang tersumbat oleh minyak pun juga bisa diatasi dengan niacinamide ini. Mencegah pori-pori tersumbat juga membantu mencegah timbulnya komedo dan jerawat. Jadi buat kalian kalau misalnya punya masalah dengan pori-pori, pilih produk yang ada kandungan niacinamide-nya. Berikutnya adalah alpha-arbutin. Alpha-arbutin ini dapat membantu menghambat sintesis melanin sehingga efektif dan aman untuk mengobati gangguan hiperpigmentasi. Dan alpha-arbutin ini juga dapat melindungi kulit dari pigmentasi akibat sinar matahari dan radikal bebas tanpa meningkatkan sensitivitas kulit terhadap paparan sinar matahari. Jadi kalau pakai yang ada kandungan alpha-arbutinnya, kulitnya bisa terlindungi tapi nggak bikin pedih, nggak bikin merah gitu. Berikutnya ada kandungan mulberry extract yang kaya akan antioksidan sehingga bisa berperan sebagai anti-aging. Mulberry extract ini mampu memudarkan bintik hitam di kulit wajah, meremajakan kulit dan membuat wajah tampak lebih cerah. Jadi bahan-bahan ini ada di dalam Tranexamic Serum dari Dare by D ini. Dan cara pakainya gampang banget, aplikasikan serum ini secara rutin pada wajah setiap pagi dan malam hari. Tentunya kondisi wajah sudah dalam keadaan bersih, dan pijat lembut sebentar, kemudian biarkan serum menyerap dengan sempurna. Nah, mungkin aku akan agak sedikit mendekat karena aku kepingin memperlihatkan teksturnya. Jadi skincare ini itu tidak berwarna dan tidak beraroma, sehingga produk-produk dari Dare by D ini sangat aman digunakan untuk kulit berjerawat dan juga untuk kulit sensitif. So, ini adalah bentuk serum ya. Dan serumnya tuh kayak bening begini ya. Dan dia tuh cepet banget menyerap seperti air, cuman ada sensasi lebih lembab gitu. Jadi langsung aja, nah kalian oleskan dengan gerakan ke atas ya, biar kulitnya lebih kencang. Dan kemudian pijat lembut dan biarkan dia menyerap sampai sempurna, baru kalian lanjutkan ke step berikutnya. Tidak ada bau, tidak ada warna, jadi aman juga digunakan untuk cowok-cowok yang juga penyuka skincare. Gitu. Nah, berikutnya adalah Ceramide 3 Gel Cream. Jadi krim dengan tekstur gel yang ringan sehingga cepat meresap dan memberikan kelembapan secara intensif pada kulit. Mencerahkan kulit kusam dan melindungi skin barrier. Lagi-lagi fokusnya concernnya adalah tentang skin barrier. Dan hero ingredients dari Ceramide 3 Gel Cream ini adalah niacinamide, tadi udah kita bahas. Kita lanjut aja langsung ke kandungan berikutnya, yaitu centella extract. Jadi ekstrak centella asiatica dapat meningkatkan kadar sebum atau minyak alami kulit. Ya, meningkatkan minyak alami kulit, bukan minyak secara berlebihan. Sehingga kelembapan dan elastisitas kulit dapat terjaga.
Kandungan saponin dari tanaman ini juga mampu mempertahankan air lebih lama pada kulit dan mencegah penguapan air dari lapisan epidermis di kulit. That's why kalau kalian menggunakan produk-produk yang ada centella ekstraknya dan kemudian dilanjutkan dengan makeup kalian akan lebih bagus, lebih lembab gitu. Makin lama makin lembab. Karena apa? Karena ada kelembapan yang dikunci oleh centella ekstrak ini. Jadi mungkin kalau kalian sering mengalami makeup yang crack, mungkin kalian bisa concernnya ke produk-produk yang mengandung centella ekstrak gitu. Dan kemudian berikutnya ada kandungan hyaluronic acid yang dapat menghidrasi dan melembabkan kulit wajah. Jadi bener-bener Cerametry Gel Cream ini seperti moisturizer yang kegunaan utamanya adalah untuk menghidrasi dan melembabkan, ya. Seperti tadi kalian udah lihat sendiri, centella ekstrak, sekarang hyaluronic acid, semuanya fungsinya adalah untuk melembabkan. Nah, jika berada dalam lapisan kulit, hyaluronic acid dapat menarik air dari tubuh untuk menghidrasi sel-sel kulit. Sementara di permukaan kulit, senyawa ini menarik air dari udara untuk menjaga kelembapan permukaan kulit wajah. Wah, ini bahan yang sangat-sangat smart ya. Dari dalam dia dapat mempertahankan, menarik air dari tubuh sehingga kulitnya tetap lembab, dan dia juga bisa menarik air dari udara gitu. Cara pakainya, oleskan secara merata pada kulit wajah yang sudah dibersihkan, dapat digunakan pada pagi dan malam hari, dan kalau aku pakainya setelah menggunakan Tranexamic Serum. Lagi-lagi aku akan mendekat dan kalian bisa melihat ini bentuknya pot begini ya kemasannya nih ya, dan dia lagi-lagi toh. Ini kelihatannya putih, tapi kalau misalnya kalian lihat dia kayak bening gitu. Tuh. Ya, kalau dia udah diratain dia akan jadi bening. Jadi balik lagi, ini tidak ada warna, tidak ada bau. Jadi buat kalian cowok-cowok yang pakai skincare, jangan khawatir kalau udah pakai skincare ini kalian akan kelihatan kayak pakai makeup. No, karena ini bener-bener transparan. Ya, kalian bisa lihat. So, seperti biasa, kalau kalian mau taruh sisanya di leher juga boleh. Nah, ini biarkan aja dia meresap dulu dan kalian bisa lihat kulitnya akan jadi lembab dan glowing. Nah, berikutnya adalah niacinamide plus vitamin A UV Shield Cream, atau kita bisa lebih singkatnya sebutnya UV Shield Cream aja. Jadi day cream pencerah kulit yang ringan untuk digunakan sehari-hari, mengandung vitamin A dan dilengkapi dengan UV protector yang dapat mencegah kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet. So, untuk hero ingredients-nya sendiri, dia ada niacinamide. Tadi udah dijelaskan juga di produk sebelumnya. Jadi semuanya ini 3 produknya mengandung niacinamide. Kemudian ada produk trioethyl ascorbic acid. Jadi merupakan generasi turunan dari vitamin C yang berfungsi sebagai anti-aging dan mengurangi bintik-bintik hitam pada wajah. Kemudian ada hyaluronic acid, tadi juga udah dijelaskan. Dan ada Butyroospermum parky butter atau yang sering disebut dengan sea butter. Jadi ini memiliki kandungan zat anti radang, anti jamur, dan antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas, serta dipercaya dapat mengatasi sejumlah gangguan pada kulit. Cara pakainya, oleskan UV Shield Cream pada bagian wajah dan leher secara merata, berikan tepukan lembut pada kulit, gunakan setiap pagi sebelum beraktivitas, dan ulangi pemakaian bila perlu. Bentuknya kecil seperti ini, praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan yang jelas dia bentuknya day cream ya. Dan kemudian dia bisa mencerahkan tone up. Aku akan pakai setengah wajah dulu ya, biar kalian bisa bener-bener lihat gimana tone up-nya. Tuh, dia gampang banget untuk di blend, tidak kesat. Kadang ada yang suka kayak jadi apa ya, kurang merata gitu. Tapi ini bener banget, enak banget untuk di blend. Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri yang udah dikasih day cream ini, dia udah jadi lebih cerah. Dan sekarang aku akan kasih sebelah satunya. Jadi kalian jangan khawatir buat cowok-cowok. Sekali lagi, kalau cewek kelihatan ada warnanya dikit atau dia ada baunya dikit, nggak ada masalah. Tapi kalau cowok-cowok mau pakai ini bener-bener aman karena dia nggak ada bau dan nggak ada warna sama sekali. Setransparan itu. Dan jangan lupa dikasih juga untuk di bagian leher. Kalau leher, kasihnya ke arah atas ya. Jadi inilah 3 produk dari Dare by D yang bisa kalian pakai atau gunakan sehari-hari untuk beraktivitas baik di pagi hari dan
malam hari. Jadi buat kalian yang lagi bingung cari skincare yang aman, cari brand Dare by D dan pakailah 3 produk ini karena udah tidak diragukan lagi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Dan buat kalian yang juga concernnya sama untuk memperbaiki atau menyehatkan skin barrier kalian tanpa bahan-bahan skincare yang berbahaya, kalian wajib cobain ini. So, thank you so much for watching, dan sekian penjelasan aku tentang bahan-bahan yang terkandung di dalam produk Dare by D dan mengapa kamu harus menggunakan produk-produk skincare dari Dare by D ini. So, memang durasinya agak panjang, tapi aku harap kalian bisa mengerti bahwa memilih skincare itu tidak bisa sembarangan. Semua harus dipikirkan dengan matang-matang dan tujuan kalian menggunakan skincare itu untuk apa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, and I'll see you soon on another video. Billy Bells pamit. Bye-bye!